Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur Tuhan pertemukan kita di ibadah keluarga malam hari ini. Tentu itu adalah anugerah dan berkat dari Tuhan buat saya dan saudara. Maka mari kita mensyukuri kebaikan Allah ini dengan bersedia menerima firman-Nya dari bacaan Alkitab yang sudah kita baca bersama sebelum kita menyaksikan tayangan video ini dari kitab Ibrani 4 ayat 14 sampai 16 dengan tema renungan kita yang dituliskan dalam sabda bidah umat, yaitu Yesus Imam Besar Agung. Saudaraku, penekanan tentang Yesus adalah imam besar yang agung. Saya pikir ini menjadi alasan kuat bagi kita untuk betul-betul mengimani Yesus sebagai Allah bagi kita, ya. Karena dengan kita menyebutkan Yesus itu adalah imam besar, artinya dia sosok yang berkuasa, dia sosok yang penting, bahkan terpenting, ya. Karena ada kalimat yang diikuti di situ, yaitu agung. Kata agung itu sesuatu yang istimewa, sesuatu yang spesial, sesuatu yang begitu terhormat, sesuatu yang begitu khusus, yang diidolakan, dibanggakan, sesuatu yang sempurna, bisa dikatakan begitu, gitu ya. Jadi Yesus Imam Besar Agung mau menunjukkan bahwa dia adalah sosok yang terpenting, sosok yang spesial, sosok yang betul-betul layak untuk diagungkan, ya, dipermuliakan, disembah, diandalkan, dibanggakan. Jadi ini sesuatu yang baik sekali, saudaraku, supaya kita mulai menyadari bahwa kita tidak memiliki Allah yang kecil, kita tidak memiliki Allah yang tidak penting, tidak. Tapi betul-betul Yesus ini digambarkan sosok yang luar biasa, ya. Nah, mari saudaraku kita cari tahu alasannya apa, kenapa kemudian Yesus dikatakan imam besar agung, ya. Nah, bacaan Alkitab kita mengatakan begini. Kita lihat ayat 14. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit. Nah ini, ya, garis bawah kata melintasi semua langit, ya. Jadi ada langit 1, ada langit 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ya. Jadi dia tidak terhenti di langit ke-6, tidak hanya sampai di langit ke-6 atau di langit ke-9, tidak. Dia menembusi semua langit. Nah, jadi mari kita lihat, ya, supaya kita tahu, ya, begitu besar dan berkuasanya dia, ya. Jadi karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, ya, yaitu Yesus anak Allah. Artinya dia menembus semua langit, dia sampai ke sorga. Dia tidak berhenti di langit ke-5, ke-6 dan seterusnya, tidak, ya. Jadi sangat berbeda dengan yang lain, ya. Jadi dikatakan baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita, ya. Artinya ini menjadi alasan bagi kita untuk mengerti, untuk sadar bahwa Yesus itu beda dengan yang lain. Yesus itu sudah melintasi semua langit, dia tembusi semua langit dan sampai ke sorga. Makanya kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Dia tidak berhenti di awan atau di mana, tapi dia langsung naik ke sorga. Yohanes 14 ayat 1-3. Yesus pergi ke situ menyediakan tempat bagi kita, ya, supaya nanti kita ketika dimuliakan oleh kematian kita, kita dibawa ke tempat di mana dia sudah sediakan bagi kita, karena dia sudah menembusi semua langit. Dia sampai ke sorga dan dia duduk di sorga, bertata di sorga, berkuasa di sorga, menjadi Tuhan atas manusia dan dunia ini, ya. Jadi kalimat berikutnya ayat 15 katakan begini. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa, ya. Artinya
Dia walaupun dia besar, ya, dia agung, dia sangat mulia, tapi dia mampu untuk care dengan kita, peduli dengan kita, ya. Dia begitu mencintai kita. Jadi dia tidak sombong, ya, karena dia besar, karena dia agung, tidak. Ya, biasa manusia kan kalau sudah di atas, wah, dia merasa berkuasa untuk orang yang di bawah. Dia tetap mencintai orang yang di bawah, dia tetap mengasihi. Di mana kita bisa buktikan itu, saudaraku? Lewat peristiwa reinkarnasi. Yesus datang ke dunia menjadi sama seperti manusia, ikut rela menderita seperti manusia. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Ya. Jadi peristiwa reinkarnasi, Allah menjadi manusia, ya, ini bukti cinta Allah yang dikatakan di dalam ayat 15 tadi. Imam besar agung yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak turut merasakan kelemahan kita. Dia juga mengalami itu, tapi tidak berbuat dosa. Beda dengan manusia, karena dia Allah, tidak mungkin dia berbuat dosa. Ya. Dia dicaci maki, dia mengampuni. Dia disiksa, dia mengampuni. Tidak ada upaya dari dirinya untuk membalas. Ya, orang-orang bilang, Tuhan macam apa ini? Cemen, lembek, kok tidak kuat banget. Bukan dia tidak mau tunjukkan kealahannya. Kan orang-orang pada waktu itu berkata, ayo dong tunjukkan kekuatanmu, engkau kan Allah, gitu loh. Masa kamu diinjak dulu deh, kamu tidak membalasnya? Dia datang bukan untuk itu, tapi untuk mengasihi kita. Makanya dia hanya berdoa sebagai manusia. Dia katakan, ya Bapa, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Selesai. Ya. Karena dia tahu kemenangan itu ada pada dia. Dia mau dibunuh sekalipun dia akan hidup, karena dia Allah. Betul, saudaraku, tidak ada yang bisa bantah. Ketika dia mati, betul, tapi dia bangkit. Dan ketika dia bangkit, dia naik ke sorga. Dan ketika dia naik ke sorga, dia kembali menjadi Tuhan. Ya. Ini proses yang harus terjadi. Karena dia datang dengan kasihnya, dia datang dengan cintanya. Ya. Jadi tidak usah mendengarkan argumen, ya, paradigma atau apapun yang dikatakan oleh orang-orang di luar sana. Karena firman Allah sudah menceritakannya dengan jelas, ya. Dan patut untuk kita imani. Karena tidak ada satu orang pun seperti Yesus yang terangkat ke sorga. Ada banyak orang yang sudah mati, ya, tapi tidak naik ke sorga. Hanya Yesus yang naik ke sorga, saudara. Jadi ini perlu kita tahu, supaya kita mencari Yesus, karena Yesus jalan bagi kita menuju sorga. Ya. Dia sudah katakan dia itu imam besar agung yang sudah melintasi semua langit. Dia tidak terhenti di langit ke-5, ke-6, tapi dia tembus dan sampai ke sorga. Jadi kalimat ini sangat sederhana untuk kita mengerti. Jangan kita lupakan itu, saudara. Kalau kita punya Tuhan yang besar dan agung, andalkan dia. Hari ini, besok dan seterusnya, kita tidak akan dikecewakan olehnya, karena upahnya adalah sorga. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin.